Haleluya. Shalom dan selamat pagi buat semua jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita semua yang ada di tempat masing-masing? Saya percaya Tuhan menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Dan pada pagi hari ini kita mau bersyukur dan bersuka cita karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah secara online. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan untuk kita. Amin. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mau memulai ibadah kita, saya mau mengajak kepada kita semua untuk berdoa. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita semua persiapkan hati kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau puji Engkau sebab Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur karena semuanya Tuhan adalah berasal daripada Engkau. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan gunung batu kami. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau turut campur tangan dan memberkati setiap yang terlibat di dalam pelayanan, baik itu pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami mau berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, karena Engkaulah Tuhan kekuatan dan juru selamat kami. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mazmur 30 ayat yang kelima berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Oleh itu saudara dan saudariku, tanpa membuang waktu lagi, saya serahkan masa ini kepada tim pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Shalom, mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Hari
Haleluya, puji Tuhan. Sebentar tadi kita sudah memuji dan meninggikan Allah kita, dan pada pagi hari ini kita mau mendengar beberapa pengumuman. Dan pengumuman yang pertama adalah mengenai ibadah online. Ianya akan berjalan seperti biasa pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan yang kedua adalah persembahan di atas talian. Bagi semua jemaat yang ingin memberi, baik itu persembahan, persepuluhan, bahkan janji iman, boleh berbuat demikian dengan cara menyalurkan ke nomor account yang tertera di screen kita masing-masing. Dan setelah itu kita boleh mengirimkan resep kepada gembala sidang kita masing-masing untuk tujuan rekod dan sebagainya. Dan pengumuman yang ketiga adalah mengenai kebaktian sekolah minggu online akan berjalan seperti biasa, yaitu pada jam 11.30 pagi. Dan saya mendorong kepada semua ibu bapa, sila pastikan anak-anak Anda dapat mengikuti ibadah online tersebut, sebab ianya boleh mendorong anak-anak untuk lebih kuat dan lebih lagi setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan masa tempat ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Justin Lodin. Shalom jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bersama dengan saudara pagi ini. Walaupun kita beribadah secara online pagi ini, tetapi tidak mengurangi fellowship kita dengan Tuhan, kehangatan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah saudara, sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama supaya Tuhan memberkati kita, memberikan kita pengertian dari firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mempunyai firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu pagi ini sebagai pedoman, sebagai pembimbing kehidupan kami, menjalani kehidupan kami di depan ini. Pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan. Biarlah Tuhan Yesus yang berkata-kata bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, mari kita membaca kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Sekali lagi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi, ketika doa kita tidak dijawab, iman kita mulai goncang. Ketika saudara dalam keadaan yang demikian, saya mendorong saudara untuk memperhatikan dan mengerti Kristus dari dua segi. Bukan hanya satu pihak saja. The Christ of the cross is to prepare the Lord to the Christ of the crown. The suffering of Christ is necessity in all to obtain the glory of Christ. Dengan kata lain saudara, bahwa Kristus yang disalibkan mempersiapkan Tuhan, yaitu Kristus yang memiliki mahkota. Penderitaan Kristus sangat diperlukan dalam segala sesuatu untuk memperoleh kemuliaan Kristus. Kesengsaraan itu diperlukan sebelum berkat dicurahkan. Ketaatan itu diperlukan sebelum menjadi sempurna. Tidak akan ada orang yang sempurna tanpa menderita sesuatu. Tidak ada emas
yang berkilau, yang tidak pernah masuk ke dalam api. Tidak ada berlian yang cemerlang, yang tidak pernah diasah sebelumnya. Betapapun sulit dan sakitnya, semuanya itu menjadi indah, saudara. The Christ of the cross and the Christ of the crown. Kristus yang memikul salib dan Kristus yang bermahkota adalah Kristus yang sama. Mana yang lebih baik, saudara? Sama-sama ada baiknya. Karena Kristus yang disalibkan adalah Kristus yang bermahkota. Tetapi banyak orang Kristen yang mau hanya Kristus yang bermahkota sebagai raja di dalam kemuliaan, tetapi menolak Yesus yang melewati jalan salib. Itu bukan Injil, itu bukan kebenaran. Jika Yesus ingin menuju kepada mahkota, berarti ia harus melewati pengalaman salib terlebih dahulu. Demikian juga orang Kristen yang ingin menerima kemuliaan harus lebih dulu rela menderita, taat dan memikul salib mengikuti Kristus. Sehingga pagi ini, saudara, saya beri judul Rencana Tuhan Indah pada Waktunya. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 dan 2 merupakan jawaban Tuhan kepada Ayub dan keyakinan Ayub terhadap penderitaan yang dialaminya selama dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang sebelumnya dia tidak memahami dan mengerti, tetapi kini dia memahami bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan indah pada waktunya. Yang pertama, saudara, mengapa rencana Tuhan itu indah pada waktunya? Sebab rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Saudara-saudara, rancangan Tuhan itu indah. Kendati pun di dalam pengisian rencana Tuhan itu, kita sering mengalami banyak persoalan di dalam perjalanan hidup kita di dalam mengiringi Tuhan. Kenapa, saudara? Selagi kita berpijak di bumi ini, berpijak di tanah ini, kita pastinya mengalami banyak perkara-perkara seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan perlu kita memahami, saudara, berencana Tuhan indah pada waktunya. Walaupun pada permulaan kita tidak memahami, kita tidak mengerti kenapa ini berlaku, kenapa ini terjadi, dan sebagainya. Sebab kita tidak memahami, tidak jelas dalam permulaan awal kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa kehidupan kita di saat-saat seperti ini adalah kehidupan yang menyenangkan. Tetapi pada akhirnya baru Tuhan mengungkapkan bahwa di samping perjalanan hidup kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita dalam banyak perkara di dalam hidup ini, sehingga Tuhan ingin memurnikan kemurnian hidup kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Awalnya kita tidak memahami kenapa Tuhan menempatkan kita
dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi seperti ini yang penuh dengan permasalahan dan sebagainya. Tetapi setelah kita melewati, menjalani kesusahan demi kesusahan, pada akhirnya rencana Tuhan itu indah, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik, yang tidak kita pahami dan mengerti. Tetapi pada akhirnya kita akan menyadari, memahami bahwa ternyata Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih baik di depan kita. Karena demikianlah Kristus pada awal mulanya hidup di bumi ini, yang penuh dengan kesenangan. Selama 3 tahun lebih menjalani kehidupan sebagai manusia, dia banyak menolong, mengadakan tanda-tanda dan mujizat, menolong orang yang susah, melepaskan orang yang sakit, menyembuhkan mereka semua. Tetapi di akhir kehidupannya Tuhan menghadapi salib untuk menebus manusia yang berdosa. Itu rencana Tuhan di dalam penyelamatan umat manusia. Karena itu saudara, rencana Tuhan yang indah pada waktunya adalah rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi saudara dan saya juga. Yang kedua saudara, rencana Tuhan indah pada waktunya adalah apa alasan Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita? Apa tujuannya atau apa alasannya Tuhan mengizinkan masalah demi masalah menimpa hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara memahami ayat ini bukan hanya suatu statement oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma. Bukan sekedar teori yang ingin disampaikan oleh Paulus. Tetapi Paulus menyadari dari kehidupannya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai guru yang mengajar jemaat, bahwa ternyata sebelumnya Paulus mengalami banyak perkara masalah yang menimpa di dalam langkah kehidupannya sebagai pelayan Tuhan. Pernah disiksa, pernah dipenjara, tapi Paulus sadar bahwa di samping semua masalah ini, dia melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan orang yang mengasihi Dia. Hanya orang yang mengasihi Tuhan akan mampu memahami apa yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga dia tidak akan mengeluh di dalam kehidupannya bila mana masalah terjadi di dalam kehidupan. Rencana Tuhan indah pada waktunya saudara, karena Tuhan punya alasan untuk kehidupan kita. Dia menginginkan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita dalam apapun keadaan kita. Kendati pun kita lemah, kendati pun kita mungkin menyadari bahwa tidak ada pertolongan. Dan memang tidak ada pertolongan yang kita nampak saat ini. Mungkin perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, iman kita semakin hari semakin dicabar. Dan barang siapa yang menang atas cabaran demi cabaran akan muncul sebagai pemenang. Tapi dalam perjuangan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terkadang iman kita terkandas di perjalanan. Karena kita hanya sekedar memahami Kristus yang bermahkota itu, yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi kita tidak memahami Kristus yang penuh dengan siksaan penderitaan. Jadi iman Kristen itu adalah seimbang. Bukan hanya melihat Kristus yang bermahkotakan penuh kemuliaan,
tetapi melihat Kristus yang sengsara sebelum beroleh mahkota kemuliaan. Jadi Allah bekerja dalam setiap perkara yang kita alami. Susah senang Allah turut bekerja membentuk karakter kita. Memurnikan karakter kita. Dengan kata lain membersihkan kita dari kehidupan kita yang lama. Karena kita sudah bertobat. Dan pemurnian Tuhan itu mengambil waktu yang cukup lama. Dan bisa saya katakan bahwa prosesnya Tuhan untuk memurnikan kita adalah suatu proses yang berpanjangan seumur hidup kita. Selagi kita masih berpijak di bumi ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hidup kita lebih indah dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Dengan memahami keadaan ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Bagaimana sikap kita menanggapi rencana Tuhan yang indah. Bagaimana sikap kita menanggapi rencana Tuhan yang indah. Yakobus 5 ayat 7 bagian B dikatakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saat-saat ini saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang mudah mengeluh, bersungut-sungut, putus asa karena merasa tidak kuat lagi menghadapi permasalahan sekarang ini. Seperti pandemik 19 ini yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya keadaan pandemik ini, tetapi kita juga berhadapan dengan kesehatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita yang luntang-lantung, dan sebagainya. Kehidupan kita sehari-hari juga turut terpengaruh. Bahkan juga kerinduan kita yang sangat besar melayani Tuhan pun mungkin sudah berkurang. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita bersikap demikian. Karena Yakobus menasihati kita dalam pembacaan kita tadi, bahwa kita tetap bersabar dan bertekun meskipun berada dalam kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hujan musim gugur adalah masa-masa sulit bagi para petani. Ini berbicara tentang keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin sakit penyakit yang kita derita belum sembuh-sembuh. Goncangan dalam rumah tangga, krisis keuangan, usaha kita bankrupt, dan sebagainya. Meskipun demikian, para petani tidak menjadi kecewa atau putus asa di tengah jalan. Mereka terus bersabar dan bertekun menanti sampai berlakunya atau berlalunya masa hujan musim gugur. Karena pada saatnya mereka akan mengalami hujan musim semi, di mana dedaunan dan bunga-bunga kembali bersemi. Pohon-pohon didapati mulai menghasilkan buah sehingga pemandangan sekitarnya tampak hijau dan menyegarkan. Inilah masa pengharapan karena masa menuai akan segera terjadi. Petani, sikap yang pertama yang pelajari adalah sikap bersabar menantikan penggenapan rencana Tuhan. Harus bersabar, saudara. Bersabar dalam arti bukan bersabar kemudian kita duduk diam dan sebagainya. Tidak. Bersabar berarti menaruh harapan kita kepada Tuhan bahwa di balik semua kondisi yang kita alami saat ini akan berlalu.
Dan karena kita tahu bahwa kondisi keadaan sekarang ini akan berlalu, kita akan hidup seperti melakukan banyak aktiviti pelayanan di dalam gereja, bekerja bersungguh-sungguh, karena masanya akan tiba, kita akan menuai hasilnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, inilah momen yang terbaik bagi saudara dan saya untuk melatihkan kesabaran penggenapan janji atau rencana Tuhan. Indah itu tergenapi di dalam hidup kita. Mungkin tidak tergenapi dalam kehidupan kita sementara di bumi, tetapi akan tergenapi bila mana kita bersama dengan Tuhan di surga nantinya. Sikap yang kedua, saudara, menanggapi rencana Tuhan indah pada waktunya adalah jangan cemas, sebab di balik masalah ada rencana. Ini memberikan kita suatu penghiburan dan kekuatan. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan masa depanmu. Sedangkan burung pipit di udara saja dipelihara dan dijaga oleh Bapa, apalagi kamu. Hai orang yang kurang percaya. Bukan dikatakan oleh Yesus, hai orang yang tidak percaya. Tetapi Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya. Bukan tidak percaya pemeliharaan Tuhan, tetapi kurang. Itu berarti bahwa sudah percaya tapi kurang. Tidak mencapai tahap yang dituntut oleh Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan 100%. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang memelihara, menjaga kita. Kendatipun keadaan sekarang ini tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya rencana Tuhan indah pada waktu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan kita harus tahu mengapa rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan yang pertama, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tidak ada rencana yang terbaik selain rencana Tuhan sendiri. Rencana Tuhan indah pada waktunya, saudara. Apa alasannya? Alasannya Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Membuktikan kepada saudara bahwa Dia turut bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan orang mengasihi Tuhan. Kecuali saudara tidak mengasihi Tuhan, maka semua masalah yang di dalam hidup kita, kita anggap itu hukumannya Tuhan. Tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan, menganggap semua yang terjadi, yang saudara hadapi adalah demi kebaikan kita. Yang ketiga, saudara, rencana Tuhan indah pada waktunya, sikap kita menanggapinya. Sikap kita menanggapinya positif, maka rencana Tuhan itu indah di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya saudara, sampai saat ini saudara masih percaya kepada Yesus, tetapi kurang percaya kepada Yesus. Kalau saudara masih kurang percaya kepada Yesus, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, tapi kurang percaya. Marilah kita bersama percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita layani, yang kita agung-agungkan. Karena Yesus sekarang saya sedang menghadiri khotbah pagi ini. Berencana Tuhan indah pada waktunya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya pujian yang menjadi berkat bagi saudara
karena lagu pujian ini sudah menjadi berkat buat saya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang pada awal mulanya kita melihat semuanya gelap, tetapi pada akhirnya rencana indah itu direncanakan oleh Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pada akhirnya saudara, rencana Tuhan indah pada waktu. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktu